Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait chapter 24, yaitu Presentation and Disclosure in Financial Reporting dengan dosen pengampu Bapak Vicky Fendi, SAMSC, sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, kelas M. Sebelum kami melaksanakan presentasi kami kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166. Nah, selanjutnya ada teman saya Serlin Eka Aprinia dengan NPM akhir 023. Selanjutnya ada Talita Andia dengan NPM akhir 030 dan yang terakhir Josie Sitompul dengan NPM akhir 280. Baik, pada chapter 24 kali ini, yang pertama akan kita bahas mengenai Full Disclosure Principle. Full Disclosure Principle atau prinsip pengungkapan penuh adalah prinsip dalam akuntansi yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi keuangan yang relevan dan penting. Artinya, itu semua fakta yang dapat mempengaruhi keputusan membaca laporan keuangan seperti investor, kreditur, maupun pihak eksternal lainnya itu harus dicantumkan secara jelas. Nah, tujuannya itu adalah agar pengguna laporan keuangan itu dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak disesatkan oleh informasi yang tidak lengkap. Nah, mengapa kebutuhan pelaporan itu semakin meningkat? Terdapat beberapa alasan mengapa tuntutan pengungkapan dalam laporan keuangan itu semakin besar. Yang pertama itu dipengaruhi dari lingkungan bisnis makin kompleks. Perusahaan modern menghadapi operasi yang lebih rumit, misalnya penggunaan teknologi, transaksi internasional, dan instrumen keuangan baru sehingga itu membutuhkan pengungkapan yang lebih detail. Yang kedua, pentingnya informasi yang cepat. Pengguna laporan keuangan ingin informasi yang tepat waktu agar kebutuhan bisnis dapat dibuat tanpa tertinggal. Hal ini tuh mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan akurat dalam menyajikan informasi. Lalu yang ketiga adalah akuntansi sebagai alat pengendalian. Pelaporan keuangan itu juga berfungsi sebagai alat untuk monitoring dan kontrol, baik bagi manajemen maupun pihak eksternal. Karena itu, pengungkapan itu harus lengkap agar proses pengawasan itu berjalan dengan efektif. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan ini tuh berisi penjelasan tambahan yang membantu pembaca memahami informasi dalam laporan utama. Nah, beberapa hal yang harus diungkapkan itu ada persediaan atau inventory. Ini menjelaskan metode penilaian persediaan, komposisi, serta informasi relevan lainnya. Lalu yang kedua ada aset tetap, seperti properti, plant, atau equipment. Ini termasuk metode penyusutan, nilai buku, bermanfaat, dan aset yang digunakan perusahaan. Lalu ada klaim kreditur. Informasi tentang kewajiban perusahaan itu terhadap pihak pemberi pinjaman. Selanjutnya ada klaim pemegang saham. Itu meliputi struktur modal, jumlah saham beredar, dan hak-hak pemegang saham. Lalu ada kontingensi dan komitmen. Itu misalnya potensi tuntutan hukum, kontrak jangka panjang, maupun kewajiban bersyarat lainnya. Ada nilai wajar atau fair values. Itu pengungkapan nilai wajar untuk instrumen tertentu, terutama jika nilainya berbeda dari nilai tercatat. Selanjutnya ada pajak tangguhan, pensiun, dan sewa. Ini menjelaskan perhitungan dan kebijakan terkait aspek-aspek ini. Dan yang terakhir itu ada perubahan prinsip akuntansi. Jika ada perubahan metode akuntansi, maka itu perusahaan harus menjelaskan alasannya dan dampaknya pada laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada disclosure issue. Yang pertama itu ada disclosure of special transaction or event. Bagaimana ini tuh menjelaskan bahwa perusahaan itu harus mengungkapkan secara lengkap transaksi atau kejadian khusus yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Nah, beberapa hal yang wajib diungkapkan itu ada yang pertama transaksi dengan pihak berelasi. Itu perusahaan harus menjelaskan jika ada transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus, seperti anak perusahaan, pemilik mayoritas, ataupun pihak yang memiliki pengaruh signifikan. Lalu ada sifat hubungan. Tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ada transaksi, perusahaan itu juga harus menjelaskan hubungan antara pihak-pihak tersebut agar pengguna laporan itu memahami potensi konflik kepentingan. Selanjutnya ada description of transaction. Setiap transaksi itu harus dijelaskan dengan jelas untuk setiap periode laporan laba rugi yang disajikan. Ada dollar amount for each period. Ini jumlah uang dari setiap transaksi harus disajikan sehingga pembaca mengetahui besarnya dampak transaksi tersebut. Lalu ada amounts due from or to related parties.
Jika ada piutang atau utang yang berkaitan dengan pihak berelasi, nominalnya itu harus dipaparkan. Dan yang terakhir, errors and fraud. Jika ada kesalahan atau tindakan kecurangan yang berdampak material, hal ini juga harus diungkapkan secara transparan. Nah, di sebelahnya ada gambar. Itu merupakan gambar kejadian setelah tanggal neraca. Gambar yang ditampilkan ini menjelaskan dua jenis subsequent events, yaitu kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan, tetapi sebelum laporan tersebut diotorisasi atau dipublikasikan. Di gambar tersebut terlihat 3 tanggal penting. Yang pertama itu ada tanggal Januari tanggal 1 2022 sampai Desember 31 2022. Ini termasuk financial statement period. Ini periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Lalu Desember 31 2022 ini merupakan balance sheet date. Ini adalah titik waktu utama dalam laporan posisi keuangan. Dan Desember 31 2022 sampai Maret tanggal 3 2023 ini merupakan subsequent events period. Ini adalah periode setelah tanggal neraca tetapi sebelum laporan resmi disetujui atau dikeluarkan. Nah, dari gambar tadi itu menjelaskan 2 tipe peristiwa. Yang pertama itu adalah kejadian setelah tanggal neraca tetapi memberikan bukti tentang kondisi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya itu pelanggan bangkrut setelah tanggal neraca padahal kondisi keuangannya itu memang sudah buruk sebelumnya. Lalu yang kedua itu kejadian baru yang muncul setelah tanggal neraca dan tidak berhubungan dengan kondisi sebelumnya. Contohnya seperti kebakaran pabrik setelah tanggal neraca. Nah, selanjutnya ada reporting for diversified companies. Bagian ini menjelaskan tentang kebutuhan pelaporan untuk perusahaan yang memiliki banyak segmen bisnis. Investor dan analisis membutuhkan informasi yang lebih terperinci seperti yang pertama di informasi laba rugi, lalu neraca, dan arus kas. Untuk setiap segmen yang menyusun total laporan keuangan perusahaan. Ini tuh penting karena setiap segmen itu bisa memiliki kinerja dan resiko yang berbeda. Dan yang terakhir ada objective of reporting segment information. Tujuan utama pelaporan segmen adalah memberikan gambaran yang lebih jelas tentang yang pertama, jenis aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, lingkungan ekonomi yang berbeda tempat segmen-segmen itu beroperasi. Nah, dengan adanya pelaporan segmen tadi, pengguna laporan keuangan itu akan mendapatkan manfaat seperti yang pertama, dapat memahami kinerja perusahaan dengan lebih baik, lalu dapat menilai prospek arus kas di masa depan, dan membuat penilaian yang lebih tepat terhadap keseluruhan perusahaan. Nama saya Siti Bunga Anju Permata dengan NPM akhir 166. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait basic principle. Nah, basic principle atau prinsip dasar itu laporan keuangan itu dapat dipilah menjadi beberapa cara. Nah, misalnya laporan keuangan dapat dipilah berdasarkan produk atau layanan, berdasarkan geografi, berdasarkan badan hukum, atau berdasarkan jenis pelanggaran. Nah, namun tidak layak untuk menyediakan semua informasi tersebut dalam setiap rangkai laporan keuangan. Nah, IFRS atau menyatakan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum mencakup informasi terpilih berdasarkan satu dasar segmentasi. Nah, dengan demikian perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan menyediakan laporan keuangan yang disegmentasi dengan disegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola. Nah, metode yang dipilih disebut sebagai pendekatan manajemen. Nah, pendekatan manajemen ini itu mencerminkan bagaimana manajemen itu melakukan segmentasi perusahaan untuk melakukan keputusan operasional. Nah, segmen-segmen tersebut itu terlihat dari komponen-komponen struktur operasi perusahaan. Nah, komponen-komponen ini itu disebut sebagai segmen operasi. Nah, selanjutnya mengidentifikasi segmen operasi. Segmen operasi itu adalah komponen suatu perusahaan yang pertama yang memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya. Yang kedua, hasil operasinya ditinjau secara berkala oleh kepala pengambil keputusan untuk menilai kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya ke segmen tersebut. Nah, yang ketiga, itu perusahaan untuk informasi keuangan diskrit yang tersedia dihasilkan oleh atau berdasarkan sistem laporan keuangan internal. Nah, perusahaan dapat menggabungkan informasi tentang 2 atau lebih operasi jika
segmen tersebut itu memiliki karakteristik dasar yang sama di setiap area berikut, seperti yang pertama, sifat produk atau layanan yang disediakan. Yang kedua, sifat proses produksi. Yang ketiga, jenis atau kelas pelanggan. Yang ketiga, metode pendistribusian produk atau jasa. Dan yang keempat itu jika berlaku sifat lingkungan peraturan. Nah, selanjutnya di sini ada setelah perusahaan memutuskan segmen yang mungkin untuk diungkapkan, perusahaan itu akan membuat pengungkapan aktual kuantitatif. Segmen operasi dianggap signifikan dan oleh karena itu merupakan segmennya wajib dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih ambang batas kuantitatif berikut. Nah, yang pertama, pendapatannya termasuk penjualan kepada pelanggan internal dan eksternal dan penjualan atau transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan semua segmen operasi perusahaan. Yang kedua, jumlah absolut keuntungan atau kerugiannya adalah 10% atau lebih dari jumlah absolut yang lebih besar dari laba operasi gabungan dari semua segmen yang tidak mengalami kerugian atau kerugian gabungan dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. Nah, yang ketiga, ini aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari gabungan aset semua segmen operasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait measurement principle atau prinsip pengukuran. Nah, prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan segmen tidak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyusun laporan konsolidasi. Nah, IASB itu tidak mewajibkan alokasi biaya bersama, biaya umum, atau biaya seluruh perusahaan hanya untuk tujuan pelaporan eksternal. Nah, terdapat anggapan bahwa jika perusahaan mengalokasikan biaya umum ke segmen-segmen, alokasi ini dapat diatribusikan secara langsung atau dialokasikan secara wajar ke segmen-segmen berikut. Nah, di sini terdapat informasi tersegmentasi dilaporkan. IASB mengharuskan suatu perusahaan melaporkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, informasi umum tentang segmen operasinya. Nah, ini itu mencakup faktor-faktor yang dianggap paling signifikan oleh manajemen dalam menentukan segmen operasi dan jenis produk serta layanan yang menjadi sumber pendapatan setiap segmen operasi. Nah, yang kedua, itu laba rugi segmen dan informasi terkait. Secara khusus perusahaan itu harus melaporkan informasi berikut tentang setiap segmen operasi jika jumlahnya dimasukkan dalam penentuan laba rugi segmen. Nah, terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama pendapatan dari transaksi dengan pelanggaran eksternal. Yang kedua, pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dari perusahaan yang sama. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, beban bunga. Yang kelima, beban penyusutan dan amortisasi. Dan yang keenam, barang yang tidak biasa. Yang ketujuh, ekuitas. Yang kedelapan, beban atau manfaat pajak penghasilan. Dan yang kesembilan adalah pos-pos non-kas yang signifikan selain beban penyusutan, depresi, dan amortisasi. Nah, selanjutnya ada segmentasi aset dan liabilitas. Nah, perusahaan itu harus melaporkan total aset dan liabilitas setiap segmen operasi. Selanjutnya ada rekonsiliasi. Nah, perusahaan itu harus melakukan rekonsiliasi total pendapatan segmen terhadap total pendapatan. Rekonsiliasi total laba rugi segmen operasi terhadap laba sebelum pajak penghasilan dan rekonsiliasi total aset dan liabilitas segmen operasi terhadap total aset dan liabilitas. Nah, yang kelima itu informasi tentang produk dan layanan serta wilayah geografis. Nah, untuk setiap segmen operasi yang tidak berdasarkan geografi, perusahaan harus melaporkan yang pertama itu pendapatan dari pelanggan eksternal, yang kedua aset jangka panjang, yang ketiga pengeluaran selama periode tersebut untuk aset jangka panjang. Informasi ini jika material harus dilaporkan
di negara domisili perusahaan dan di negara masing-masing. Nah, yang terakhir ini ada pelanggan utama. Jika 10% atau lebih pendapatan perusahaan berasal dari satu pelanggan, maka perusahaan harus mengungkapkan jumlah total pendapatan dari setiap pelanggan tersebut berdasarkan segmen. Nah, selanjutnya ada interim reports dan juga interim reporting requirement. Agar informasi menjadi relevan, informasi tersebut itu harus tersedia bagi para pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan mereka. Nah, pelaporan adalah contoh yang sangat baik dari konsep ini. Nah, selanjutnya ada persyaratan pelaporan sementara. Umumnya itu perusahaan itu biasanya harus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk laporan interim dan tahunan. Nah, mereka harus mengakui pendapatan pada periode interim dengan dasar yang sama seperti yang diakui untuk periode tahunan. Dan juga perusahaan sebaiknya menggunakan metode penetapan harga persediaan yang sama seperti FIFO, biaya rata-rata, dan lain sebagainya. Nah, dalam pendekatan ini, perusahaan mengalokasikan estimasi biaya ke bagian-bagian tahun berdasarkan volume penjualan atau basis aktivitas lainnya. Nah, secara umum, IFRS itu mewajibkan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskrit. Nah, pendekatan diskrit, perusahaan itu harus mencatat dalam laporan intern pendapatan dan beban sesuai dengan perusahaan mengakui pendapatan dan beban. Hal ini itu mencakup biaya dan beban selain biaya produk, tidak ada accrual atau penangguhan yang harus dilaporkan untuk mengantisipasi peristiwa masa depan selama tahun tersebut. Dan juga pengungkapan interim IFRS tidak mewajibkan penyajian laporan keuangan yang lengkap pada tanggal pelaporan interim. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait laporan auditor dan juga manajemen. Nah, laporan auditor ini itu sumber informasi penting lainnya yang sering diabaikan. Nah, seorang auditor adalah profesional akuntansi yang melakukan pemeriksaan independen atas data akuntansi perusahaan. Nah, opini audit ini jika auditor yakin bahwa laporan keuangan itu menyajikan posisi keuangan, hasil operasi, dan aruskan secara wajar sesuai dengan IFRS, auditor menyatakan opini tanpa modifikasi atau opini wajar. Nah, dalam menyiapkan laporan, auditor mengikuti standar pelaporan ini. Yang pertama, laporan tersebut itu menyatakan bahwa apakah laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan IFRS dan menjelaskan tanggung jawab direksi dan auditor sehubungan dengan laporan keuangan. Yang kedua, laporan mengidentifikasi keadaan-keadaan di mana perusahaan tidak secara konsisten mematuhi kebijakan tersebut pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, yang ketiga itu pengguna harus menganggap pengungkapan informatif dalam laporan keuangan cukup memadai, kecuali laporan menyatakan sebaliknya. Nah, yang keempat, laporan tersebut memuat pernyataan atas laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan yang menyatakan bahwa pendapatan tersebut tidak dapat diungkapkan. Jika auditor tidak dapat menyatakan pendapatan secara keseluruhan, laporan harus menyatakan alasannya. Dalam semua kasus di mana nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan harus memuat indikasi yang jelas tentang karakteristik pemeriksaan auditor jika ada dan tingkat tanggung jawab yang diambil. Nah, selanjutnya ada key audit matters atau hal-hal audit utama. Nah, di banyak negara itu auditor juga diwajibkan untuk mencantumkan hal-hal audit utama. Dalam laporan audit mereka, hal-hal audit utama
itu didefinisikan sebagai hal-hal yang menurut penilaian profesional auditor paling signifikan dalam audit pelaporan keuangan periode berjalan tersebut. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen report atau laporan manajemen. Di sini yang pertama ada manajemen komentari. Nah, manajemen komentari ini adalah narasi yang menyertai laporan keuangan, yang membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan, kinerja perusahaan, arus kas, serta risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, isi utamanya itu ada yang pertama, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Lalu sumber pendanaan dan rasio keuangan utama, misalnya utang terhadap ekuitas, lalu sumber daya yang tidak muncul dalam laporan keuangan tetapi penting bagi perusahaan, serta kebijakan dividen dan strategi perusahaan. Lalu yang kedua di sini ada alternative performance measures atau APM. Nah, APM ini adalah metrik yang digunakan manajemen di luar ukuran yang didefinisikan oleh IFRS. Tujuannya untuk memberi gambaran tambahan tentang kinerja operasional, tren bisnis, atau posisi keuangan yang dianggap lebih mencerminkan kinerja ekonomi inti perusahaan. Contohnya itu EBITDA, laba sebelum item non berulang, serta pendapatan yang disesuaikan dengan kurs konstan. Nah, mengapa perusahaan itu menggunakan APM? Nah, perusahaan menggunakan APM itu untuk mengeliminasi efek non-operasional, misalnya keuntungan atau kerugian penjualan aset, agar angka lebih mencerminkan operasi berulang, kemudian menghilangkan dampak fluktuasi nilai tukar atau perubahan perpajakan agar tren revenue atau expense terlihat lebih konsisten, serta memudahkan perbandingan antar periode atau antar perusahaan di industri yang sama jika metodologinya serupa. Kemudian yang ketiga ada manajemen responsibility for financial statement. Kewajiban utamanya itu adalah penyusunan laporan. Jadi dia menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan persyaratan IFRS. Kemudian pengendalian internal yang menetapkan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan data keuangan andal dan mencegah atau menangkal kesalahan serta fraud, lalu menilai apakah entitas tersebut dapat melanjutkan operasinya selama periode pelaporan dan mengungkapkan ketidakpastian material jika ada, serta memilih kebijakan akuntansi yang tepat dan membuat estimasi akuntansi yang wajar. Lalu pengungkapan yang bisa dibuat oleh manajemen itu yang pertama adalah pernyataan mengenai tanggung jawab manajemen. Misalnya manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sesuai IFRS. Kemudian penjelasan atas kebijakan akuntansi signifikan dan perubahan kebijakan. Lalu pengungkapan risiko keuangan dan manajemen risiko liquidity. Kemudian informasi tentang pengendalian internal. Lalu yang selanjutnya adalah current reporting issues. Nah, dalam pelaporan keuangan modern, para investor itu memakai laporan keuangan bukan hanya karena dia ingin tahu kondisi masa lalu, tapi juga ingin memahami prospek masa depan perusahaan. Nah, masalahnya laporan keuangan tradisional itu bersifat historis, sedangkan keputusan bisnis dan investasi didasarkan pada masa depan. Nah, inilah yang memunculkan tuntutan agar perusahaan juga mengungkapkan informasi keuangan prospektif. Nah, dari sinilah muncul dua bentuk pengungkapan utama, yaitu yang pertama financial forecast. Financial forecast ini adalah perkiraan kondisi keuangan masa depan perusahaan berdasarkan asumsi yang realistis dan diharapkan akan terjadi. Ciri-ciri utamanya itu berdasarkan rencana manajemen saat ini, kemudian berdasarkan kondisi ekonomi yang paling mungkin terjadi, lalu menggambarkan apa yang diharapkan oleh perusahaan, serta lebih realistis dan lebih dekat dengan kenyataan. Nah, yang kedua itu ada financial projection. Financial projection ini adalah gambaran kondisi keuangan masa depan berdasarkan asumsi hipotetis atau seandainya atau andaikan. Ciri-ciri utamanya itu biasanya berdasarkan asumsi yang belum tentu terjadi, kemudian bersifat what if atau bagaimana jika, lalu tidak selalu mencerminkan harapan manajemen, serta lebih bersifat simulasi atau skenario. Nah, ada sebuah perdebatan yang membahas mengenai apakah perusahaan tersebut harus mempublikasi forecast. Jadi ada dua argumen, yaitu yang pertama argumen yang mendukung mewajibkan publikasi forecast. Yang pertama, argumen yang pertama itu mendukung keputusan investasi
dengan investor mendapatkan informasi relevan untuk membuat keputusannya lebih tepat. Kemudian keadilan informasi, karena perusahaan itu sering menyebarkan forecast secara informal dan mewajibkan publikasi mengurangi asimetri informasi. Lalu keterbatasan data historis, yang dalam lingkungan yang cepat berubah, data masa lalu menjadi kurang informatif untuk memprediksi masa depan. Lalu argumen yang menentang publikasikan forecast. Jadi forecast bergantung pada tidak ada yang bisa meramalkan masa depan, itu berpotensi menyesatkan. Forecast itu bergantung pada asumsi dan estimasi. Karena ketidakpastian ini, realisasi sering berbeda dari ekspektasi. Jika perusahaan mempublikasi angka yang tampak pasti, pengguna laporan bisa salah menilai tingkat kepastian, mengira itu prediksi akurat bukan perkiraan bersyarat. Kemudian yang kedua, perusahaan bisa mengejar memenuhi forecast yang menyebabkan konflik kepentingan. Jika manajemen merasa tertekan untuk mencapai angka yang telah diumumkan, mereka bisa mengambil langkah jangka pendek yang merusak nilai jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah fokus pada memenuhi forecast bisa menggeser prioritas manajemen dari kepentingan pemegang saham jangka panjang menjadi target jangka pendek. Lalu jika forecast-nya salah, maka akan menyebabkan risiko terkena hukuman. Publikasi ekspektasi masa depan membuka potensi klaim dari investor bila angka yang diumumkan dianggap menyesatkan, terutama jika ada bukti asumsi tidak realistis atau pengetahuan internal bertentangan dengan pengungkapan. Lalu pesaing dapat memanfaatkan informasi sensitif. Forecast mengandung insight strategis yang jika tersedia di publik maka bisa dimanfaatkan oleh pesaing. Hal ini berpotensi merugikan posisi kompetitif perusahaan, terutama di industri dengan persaingan ketat atau rahasia dagang sensitif. Lalu yang selanjutnya ada questions of liability. Jadi ini adalah pertanyaan mengenai tanggung jawab. Pertanyaan yang pertama itu adalah siapa yang bisa menuntut dan atas dasar apa. Nah, yang bisa menuntut itu adalah investor, kreditor, atau pihak lain yang mengandalkan informasi bisa mengklaim kerugian jika yakin pengungkapan menyesatkan atau melanggar pernyataan yang diberikan. Kemudian dasar gugatannya itu biasanya merupakan dari misrepresentation, pelanggaran kewajiban informasi, atau penipuan atau fraud jika ada niat jahat. Lalu, faktor yang menentukan keberhasilan gugatan yaitu yang pertama ada good faith dan reasonable assumption. Jadi pengadilan akan menilai apakah manajemen itu bertindak jujur dan mampu menunjukkan bahwa asumsi yang digunakan wajar pada waktu publikasi. Kemudian apakah kesalahan pada forecast itu bersifat material dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Lalu apakah perusahaan memiliki dokumentasi, review, dan kontrol atas forecast. Kemudian, apakah perusahaan telah secara memadai mengungkapkan ketidakpastian dan kemungkinan penyimpangan. Lalu yang selanjutnya ada Internet Financial Reporting. Jadi manfaat dari Internet Financial Reporting itu yang pertama adalah publikasi secara online itu mengurangi biaya cetak atau distribusi dan dapat mempercepat penyajian informasi. Lalu yang selanjutnya, investor dan publik di berbagai lokasi itu bisa mengakses laporan tersebut dengan cepat. Lalu perusahaan dapat menyediakan lampiran data bergulir, database interaktif, dan link ke dokumen pendukung dengan lebih detail. Lalu data yang terstruktur itu dapat diunduh dan dianalisis. Nah, selanjutnya ada key teknologi atau XBRL. Nah, jadi XBRL itu apa sih? XBRL itu atau Extensible Business Reporting Language itu adalah format XML yang men-tag elemen laporan keuangan sehingga komputer itu dapat mengenali dan memproses data tersebut. Manfaatnya untuk memudahkan ekstraksi otomatis data untuk analisis, kemudian mendukung perbandingan lintas entitas karena teks standar menjadikan elemen konsisten, serta membuka peluang analitik lanjutan. Kemudian mengimplementasikannya itu memerlukan taksonomi atau kosakata tag sesuai dengan standar pelaporan yang dipakai. Perusahaan itu perlu mapping antara akun internal dan tag XBRL. Tantangannya itu akurasi tagging. Jika salah tagging itu bisa menyesatkan analisis. Selanjutnya itu ada fraudulent financial reporting.
Fraudulent financial reporting ini adalah tindakan sengaja atau ceroboh yang mengakibatkan laporan keuangan materially misleading. Bentuknya itu berupa pengakuan pendapatan palsu, menahan pengakuan beban, menggelembungkan aset, serta manipulasi cadangan dan transaksi rekayasa. Kemudian causes of fraudulent financial reporting. Jadi ada 3 penyebab utama, yaitu yang pertama ada faktor internal atau lingkungan internal. Jadi adanya kontrol internal yang lemah, seperti tidak ada pemisahan tugas, otorisasi lemah, serta catatan akuntansi yang tidak lengkap. Kemudian iklim etika yang rendah, misalnya dari budaya perusahaan yang menoleransi manipulasi atau menempatkan target semata. Lalu adanya tekanan kinerja, seperti targetnya tinggi, bonus berbasis hasil jangka pendek, atau kompensasi yang terikat pada angka laba mendorong manipulasi. Lalu masalah likuiditas atau keuntungan. Kebutuhan untuk memenuhi kovenant utang atau menutupi kerugian mendorong tingkat ekstrim, serta kurangnya pengawasan dewan atau komite audit. Lalu faktor eksternal atau dari lingkungan luar, itu ada tekanan pasar atau investor. Jadi ekspektasi investornya atau analis yang tidak realistis. Kemudian kondisi ekonomi yang negatif, seperti penurunan industri atau perusahaan yang memaksa manajemen memperbaiki angka, serta kompleksitas transaksi atau regulasi. Transaksi baru atau hukum yang membingungkan itu dapat membuka celah interpretasi. Kemudian yang ketiga ada motivasi dan tekanan situasional. Dengan menaikkan harga saham, mengamankan pendanaan, memenuhi target manajemen atau kompensasi pribadi, serta tekanan anggaran yang tidak realistis atau kebutuhan jangka pendek yang dapat menjadi pemicu. Selanjutnya, opportunities for fraudulent financial reporting, peluang atau momen terjadinya fraud. Situasi yang mempermudah terjadinya kecurangan itu yang pertama adanya absen dewan atau komite audit yang efektif. Nah, tanpa pengawasan independen, keputusan manajemen itu jarang diuji secara kritis. Kemudian kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada. Contohnya sistem revenue recognition yang longgar, catatan persediaan yang tidak diaudit, serta otorisasi pembayaran yang tidak jelas. Kemudian transaksi yang tidak biasa atau kompleks. Kemudian estimasi akuntansi yang subjektif, serta tim audit internal yang tidak efektif. Lalu yang selanjutnya adalah kriteria for making accounting and reporting choices. Yang pertama itu ada reporting should focus on useful information. Jadi inti utama pelaporan keuangan itu adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaan laporan. Lalu yang kedua ada the choice of method is influenced by the business environment and conceptual framework. Metode akuntansi itu tidak bisa dipilih secara sembarangan maupun sesuka manajemen. Ada 2 hal besar yang memengaruhi pilihan metode, yaitu yang pertama business environment atau lingkungan bisnis. Artinya kondisi di sekitar perusahaan itu mengaruhi cara pencatatan dan pelaporan, seperti industri tempat perusahaan beroperasi, stabilitas ekonomi, persaingan pasar, serta perubahan teknologi dan juga regulasi pemerintah. Lalu metode yang kedua adalah conceptual framework atau kerangka konseptual akuntansi. Hal ini adalah dasar teori dari prinsip akuntansi yang mengatur apa yang boleh diakui sebagai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban, kemudian bagaimana pengukuran dilakukan, lalu karakteristik kualitatif informasi. Lalu yang ketiga itu ada the report should reflect economy substance, not management's intention. Nah, ini tuh adalah salah satu prinsip yang paling penting dalam akuntansi. Substance over from ini, dia tuh adalah yang dilaporkan harus mencerminkan realitas ekonomi sebenarnya, bukan keinginan manajemen. Artinya laporan keuangan itu tidak boleh dimanipulasi hanya untuk terlihat lebih baik, tidak boleh dibuat untuk mencapai target bonus, menarik investor, atau menutupi masalah, dan harus menunjukkan apa yang benar-benar terjadi secara ekonomi. Selanjutnya di sini kita akan melihat mengenai basic financial statement analysis.
Nah, basic financial statement analysis merupakan salah satu analisis laporan keuangan dasar yang proses untuk memahami kondisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan dengan menilai laporan keuangannya. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan finansial perusahaan melalui identifikasi pola, hubungan, serta perubahan yang terjadi dalam angka-angka keuangan. Di sini basic financial statement analysis ini prosesnya itu melibatkan pembandingan data keuangan antar periode atau bisa disebut trend analysis, penilaian struktur keuangan melalui rasio atau ratio analisis, serta evaluasi efisiensi penggunaan aset dan modal. Nah, dengan adanya analisis yang tepat, penggunaan laporan keuangan seperti manajemen, investor, kreditur, dan analisis eksternal dapat menilai tingkat risiko potensi pertumbuhan dan kualitas kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat secara lebih lengkap mengenai basic financial statement analysis. Di sini ada 5 mencakup mengenai basic financial statement ini. Yang pertama, di sini kita akan melihat analisis likuiditas. Analisis likuiditas ini yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari perusahaan tersebut. Contohnya melalui rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua, ada analisis solvabilitas atau leveragers, yaitu melihat kemampuan dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan struktur pendanaannya. Selanjutnya, di sini kita akan melihat analisis dari profitabilitas, yaitu mengukur efektivitas perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan, dari aset, atau dari ekuitas. Selanjutnya, di sini kita akan melihat yang keempat, analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini yaitu menilai seberapa efisien perusahaan tersebut untuk memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Jadi di sini dia akan melakukan analisis untuk melihat seberapa efisiensi perusahaan tersebut untuk memanfaatkan aset yang ada untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Dan yang terakhir di sini ada analisis arus kas, yaitu mengevaluasi sumber dan penggunaan kas untuk menilai likuiditas sebenarnya dan keberlanjutan operasional. Nah, jadi secara keseluruhan basic financial statement analysis berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik, mendeteksi potensi masalah, serta menilai apakah strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut menghasilkan kondisi keuangan yang sehat atau keberlanjutan. Jadi intinya basic financial statement ini sangat berguna bagi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dari perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.